Kalau keimanan orang Kristiani atau dalam Nasrani, ya, itu kan dengan Tuhan yang bernama Yesus, betul? Betul. Nah, barangnya wujud yaitu manusia, betul? Nah, Betul. yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yaitu nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai seterusnya. Nah, itu Tuhannya siapa? Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, siap Bang Edis. Bentar Bang Silakan. Edis, izin bentar. Bentar Bang Edis. Coba Bang, saya pengen itu muslim yang cerdas gitu loh Bang. Kalau diskusi itu cerdas, argumentatif, mantap gitu. Coba silakan. Saya nggak ada, heran saya nggak ada. Hamdan? Ya, siap Bang Edis. Hamdan tapi ganteng orang ini Hamdan. Kupikir Hamdan itu Hamdan ATT. Tahu Hamdan ATT? Udah wafat. Nyanyi nyanyi tahu nggak lagunya? Kalau kita nonton film Bokir Susana, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Ya silakan Hamdan. Apa yang mau Anda sampaikan Hamdan? Izin itu Bang Edis ya. Apa itu? Kan kalau keimanan orang Kristiani atau dalam Nasrani, ya, itu kan dengan Tuhan yang bernama Yesus, betul? Betul. Nah, barangnya wujud yaitu manusia, betul? Nah, Betul. yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yaitu nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai seterusnya. Nah, itu Tuhannya siapa? Baik. Di dalam Bible ya, Tuhan itu dia itu dahulu menampakkan diri dengan perantaraan malaikatnya, malaikat Tuhan atau teofani. Tapi nanti kalau saya menggunakan bahasa-bahasa begini nanti abang paham nggak itu yang kukhawatirkan. Jadi gini bang, Bahasa apa? jadi gini, di dalam Bible nabi-nabi itu dia itu berjumpa dengan firman-Nya. Kalau bahasa ibaratnya itu dafar. Dafar itu maksudnya perkataannya. Jadi yang sampai kepada manusia itu perkataan. Firman Tuhan datang kepada Samuel. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Jadi firmannya yang datang bang. Berarti Nah, firman. nah di zaman perjanjian baru firman itu menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaan Anda, itu kan dalam Kristen tuh Tuhannya udah datang dalam rupa manusia. Terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Ya, yang datang bukan dalam rupa manusia, Bang, tetapi datang dalam rupa malaikat Tuhan, Dafar Elohim. Seperti itu. Berarti kalau begitu, Bang Edis, kalau begitu, berarti malaikat juga Tuhan, begitu? Ya, kalau kata Tuhan tuh sebenarnya gelaran, Bang, Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, sama, Bang. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Ya karena memang karena Tuhan. masalahnya orang Indonesia sudah membedakan. Di mana letak pembedaannya itu? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman orang-orang atau masyarakat yang membedakan. Orang-orang yang membedakan. Oke, berarti gini, mohon maaf itu Bang Edis ya. Sebentar, itu penting itu Jadi sebenarnya. kalau malaikat, Itu kata yang penting itu. Jangan meranjak dulu dari situ. ya oke, berarti Tuhan dengan Tuhan, ya. Itu kata Saya yang sama menyampaikan sebenarnya. kata yang sama. Iya. Berarti Tuhan. Karena itu bahasa Indonesia. Oh, berarti Tuhan dengan Tuhan itu suku kata akar yang
sama, seperti itu. Ya, sama dengan tahu itu sama. Dalam perspektif dengan bahasa Indonesia, begitu. Ya, dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya itu sama. Oke, berarti tahu dengan tahu juga sama. Sama. Oh, berarti begini, saya tahu apa yang ada di pikiran Bang Edis. Berarti taunya itu apakah tahu saya pikirannya, apa dalamnya ada tahu di otaknya Bang Edis itu? Ini abang ini Hamdan ini nggak nyambung ya. Dengar kan abang ya, dengar. Begini bang, Ya, siap, Quran, siap. Quran maupun Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, terus? Oke. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana Anda bilang Tuhan? Orang nggak ada di situ Tuhan kok. Ya, ada juga Robbi, Iya. Allah. Nah, kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Oh, Robbi bisa ditunjukkan kepada manusia. Oke, kata Tuhan bisa nggak ditujukan kepada manusia sekarang? Enggak bisa. Nah, di situ makanya, Bang. Makanya pertanyaanmu tadi itu sebenarnya kendalanya ada di situ. Di dalam Al-Quran, malaikat itu dipanggil Tuhan, dipanggil Rob. Anda kan tadi Enggak. tanya sama saya, berarti malaikat itu Tuhan juga. Enggak. Kalau itu sapaan, iya. Tapi kalau malaikat itu maksudnya Tuhan Bapa di surga, jawabannya enggak. Jadi gini Bang Edis ya, di dalam Al-Quran kata Bang Edis malaikat disebut Rob. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Mana malaikat ya Rob Bang, itu? kalau ada abang siap lompat dari Monas. Enggak, tunjukkan aja ya, namanya diskusi. Masa siap lompat? Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya turunkan ya. Saya ini kan ya, saya tunjukkan ya. Ya siap, tunjukkan. Kita lihat bagaimana percakapan antara, sebentar, kita buka dulu surat Maryam. Oke. Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-5 saja ya, coba. Tunjukkan ayatnya Bang. Baik. Kita mulai dari ayat yang sebentar. Bagaimana Maryam berjumpa dengan bentar. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Saya balik kamera saya Bang ya. Siap, siap, siap. Coba Oke. tunjukkan. Kita tunjukkan ya bahwa malaikat itu disapa dengan kata-kata Rabbi ya. Perhatikan. Dan ceritakanlah dalam kurung kisah Maryam di dalam Al-Quran. Yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Biar kita tahu konteksnya ya. Jadi Maryam menjauhkan diri ke sebelah timur. Kemudian ayat yang ke-17. Maka ia di sini merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu Maryam. Mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. 19-nya. Ia dalam kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kita bacakan lagi.
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dan keluarganya dan dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Nah, ini saya bacakan yang versi Maryam ya. Nah, kita nanti lihat yang versi Ali Imran, bagaimana percakapannya lebih detail dan bagaimana Maryam memanggil orang ini ngobrol dengan yang datang kepada dia ini dengan kata-kata Rob. Saya tunjukkan. Tunjukkan aja coba. Baik, saya tunjukkan. Saya kasih versi yang itu dulu biar Anda paham, biar nanti nggak lompat. Siap, siap, siap. Ali Imran. Kita ke Ali Imran. Quran ayat berapa Bang Edis? Sebentar, sabar, tenang ya, tenang. Perhatikan ya. Ali Imran ayat 45 dan 46 ya, perhatikan. Kita ke ayat 46-nya. Oke. Di sini Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku punya anak? Bagaimana aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nah, tadi kan sudah saya bacakan yang versi surat Maryam, bagaimana yang datang kepada Maryam itu adalah Jibril, betul nggak? Ya betul, terus? Nah, di sini Maryam ngomong sama siapa nih? Ya Tuhanku, dia ngomong sama siapa nih? Ya Tuhannya lah. Lawan bicara dia siapa di sini? Lawan bicara dia maksudnya? Di mana coba? Nah, kan nggak nyampe kan? Lawan Hamdan, pelan-pelan ya Hamdan. Hamdan. dia berdoa. Hamdan, tenang dulu, Ya. tenang Hamdan. Siap, siap. Tadi saya sudah bacakan kepada kamu surat Maryam. Di mana Maryam bercakap-cakap dengan yang datang kepada dia. Betul? Ya. Dia bilang bahwasanya kamu akan begini, saya akan punya anak. Terus Maryam bilang bagaimana saya punya anak, begitu, betul nggak? Betul, terus? Nah, dia kan bilang begini, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Berarti ini konteks pembicaraan ini adalah konteks yang di dalam surat Maryam tadi, betul nggak? Iya, coba gimana maksudnya? Robbi. Pura-pura lupa kan dia kan? Ya, bentar dulu. Jadi Robbi di situ ya, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak. Bagaimana Jadi ini mungkin? Ya, ini prasangka dan praduga yang ada di kesadaran Maryam Oke, dia ngomong itu sama siapa? dengan malaikat. Oke, dia ngomong itu dengan malaikat. Lalu kenapa malaikat itu disapa dengan ya Robbi? Di mana ada argumentasi malaikat dengan Siti Maryam coba? Bullshit. Makanya tadi saya buka surat Maryam pertama kali sebelum ke sini. Aduh. Baik, saya bukakan ya. Surat Maryam ayat yang ke-16. Aduh, gimana sih? Ya maklum. Dis, kamu nggak tahu akal muslim seberapa? Tenang. Memang begitulah orang-orang Islam. Makanya dia masih Islam. Sungguh Edis nekat yang nyata. Baik, saya balikan lagi nih. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Bentar dulu Bang Edis. Bentar, itu tadi tuh ayat dulu itu. Bentar, supaya diskusinya sehat. Bentar dulu. Nah, walkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Siti Maryam. Betul? Wadhkur itu kalimat fil amr. Amrnya, domir mustatarnya kepada Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad disuruh menceritakan itu. Terus, gimana? Oke. Disuruh diceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Maryam. Maryam mengasingkan diri dengan tabir, betul? Betul. Lalu dari keluarganya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna, betul? Nah, di hadapan Maryam apa coba? Maka ia menjelma di hadapannya Di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Aduh, ini salah terjemahan itu. Coba kamu yang terjemahin. Coba. Bang Edis,
itu fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi maka kami mengutus kepadanya. Nya di Bukan situ siapa? mana? Kami Nya di itu situ. ya Allah. Iya. Ilaiha kepadanya memang Siti Maryam. Oke. Cuma di situ nggak ada manusianya, ruhana. Ruhana itu memang manusia. Bukan. Ruhananya menjelma nggak jadi manusia? Enggak ada jelmaan di situ. Ini, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ruhana itu, ruh itu dia sifatnya bisa tembus gitu. Gimana sih? Oke, jadi dia nggak berubah wujud ruh itu. Enggak, terus bacakan. Oke, coba artikan dulu nih. Ruhana fatamasya ini coba. Fatamasyalah ini apa artinya? Fatamasa serupa. Oke, basyaran. Basharon memang Basharon itu kenapa pakai Basharon? Karena bukan manusia pada umumnya. Iya, basyaran itu manusia, bener nggak? Tapi bukan manusia pada umumnya, manusia Oke, pada coba artikan basyaran artinya apa? Basharon itu seperti apa namanya? Muhammadun Basharun laisa kal bashari. Muhammad itu manusia, bukan manusia pada umumnya. Pakai bashar di situ. Oke, berarti yang nampak kepada Maryam rupanya wujudnya manusia, betul? Bukan berwujud manusia, gini, manusia tapi bukan manusia pada umumnya begitu. Paham nggak? Manusia tapi bukan manusia. Oke, baiklah, saya turutin. Oke, yang jelas bukan Allah ya. Yang datang kepada Maryam bukan Allah ya. Bukan. Bukan Allah. Baik. Apa kata utusan Allah itu? Apa kata Maryam terhadap utusan Allah itu? Nah, Sesungguhnya dulu Bang Edis, di situ nggak dijelaskan ya secara eksplisit manusia berjenis kelamin laki-laki apa perempuan ya? Enggak ya. Oke, Karena baik. bukan umumnya. Baik. Lalu Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Nah, itu Jadi ucapan Maryam ngobrol sama orang itu ya. mana? Qalats ini ya Siti Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahman," sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Oke, baik. Ya. Jadi Maryam bercakap-cakap dengan utusan Allah itu. Ya, cuma di sisi lain bercakap-cakap Siti Maryam pun berdoa. Itu doa itu namanya. Berlindung Iya, dia kan ngomong dengan orang ini kan. dia. Dia berdoa, bukan argumentasi dengan orangnya. Berdoa. Kok dia ngomong aku berlindung kepada kamu? Lah iya, dia bukan berargumentasi. Kecuali gini, qalats ilaika. Itu qalats ini. Oke, lalu dia ngomong sama siapa ini? Sesungguhnya aku berlindung dari kamu. Dia berlindung kepada zat, kepada Allah. Iya, dia ngomongnya sama siapa? Dia ngomong sendiri. Sedang berdoa. Lawan Sebagaimana bicaranya siapa? lawan bicaranya? Nah, kalau lawan bicaranya minka ingkungtum sakian. Nah, itu yang apa roh itu. Oke, baik. Lawan bicaranya roh. Baik. Terus ya. Hmm. Lalu roh itu ngomong nggak? Ya, coba gimana ngomongnya? Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Ngomong nggak dia ini? Memberikan informasi. Cuman ngomongnya tidak ada yang tahu karena berbentuk Ini roh. ngomongnya. Iya, ngomongnya bagaimana? Penyampaiannya ini apakah berbentuk lonceng apa gimana tidak ada yang tahu kan? Oke, yang jelas dia mengeluarkan suara, betul? Baik. Walaisa bisautin. Cuma itu kesadaran yaitu kesadaran Siti Maryam. Paham Oke, berarti Maria mendengarkan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki suci, betul? Katakanlah mendengarkan di dalam hati dia. Oke, Katakan mendengarkan dalam hati. Baik. Nah, intinya yang saya bilang sama kamu Hamdan, berarti yang datang kepada Maryam ini, yang Maryam bercakap-cakap dengan dia, itu bukan Allah, betul? bukan. Bukan. Baik, kita sekarang ke sini. Nih, perhatikan. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi ana, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki?" Ini konteks ini sama nggak dengan yang di sini tadi? Yang di Maryam tadi sama nggak dengan yang di Ali Imran ini tadi? Peristiwa ini peristiwa yang sama nggak? Oke, enggak, bukan sama, cuman beda konteks ya, beda kondisi dia.
Oke, terhadap yang datang kepada Maryam itu, terhadap utusan yang datang kepada Maryam itu, Maryam bilang, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Pertanyaan saya, kenapa dia panggil ya Rabbi dia panggil? Ya karena kepada Tuhannya dia sedang Berarti utusan Tuhan itu adalah Tuhan. bukan, Nah, bukan. mulai dia mumet kan. Itulah yang saya bilang tadi, Hamdan. Makanya kamu tadi nanya sama saya kan. Tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Gini Hamdan, masalahnya itu begini. Kamu saya kasih tahu, gini. Tuhan atau Tuan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible. Itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu adalah Robbi, Rob. Rob Ya. itu kata yang umum, lumrah digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati, seseorang yang dianggap sebagai pemilik. Setuju? Di situ nggak ada kata Rob. Robnya itu dia tetap kepada Allah. Itu mirrohina. Sebagaimana gini, surah Al-Anbiya. Oke, Hamdan, kata Rob pernah nggak ditujukan kepada manusia? Pernah, cuma situasinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya apa kepada tuannya. Tuan Oke, itu. berarti Robnya Yusuf berapa? Ya kepada tuannya lah. Siapa Enggak, saya tuannya? nggak nanya itu. Berapa jumlah Rob Nabi Yusuf? Tuhannya. Ya, Robnya. satu lah. Robbil Alamin itu satu. Kalau Rob itu Tuhan dia, Tuhan dia. Bener nggak? Bener nggak Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Nah, memanggil memang, cuma konteksnya beda situasinya. Saya nggak tanyakan masalah konteks. Yang saya tanyakan, benarkah dia... Tenang dulu Hamdan, tenang. Sebenarnya gini, kamu takut sama orang-orang Islam yang awam. Jangan takut sama orang-orang Islam yang awam. Orang Islam awam tuh justru perlu kamu ajarin, gitu loh. Konteksnya Rob. Gini, ya, gini Hamdan. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Sebenarnya itu sama. Cuman orang-orang awam telah membuatnya menjadi berbeda. Perhatikan. Di dalam Al-Quran, Yusuf memanggil suaminya Zulaika, yang kalau atau kata orang Islam itu namanya Al-Aziz ya. Betul? ya. Halo? Terus, Nah, dengan kata-kata Robbi. Betul? hmm, Oke, berarti dia memanggil suaminya Zulaika dengan kata-kata Robbi. Dia memanggil Allah Robbi juga enggak? Robnya dia juga enggak? Robku juga enggak? Oke. Panggilan Dijawab dulu, iya atau tidak? secara lafaz iya, secara Oke, lafaz. berarti berapa Robnya Yusuf? Kalau untuk pada manusia situasinya itu Rob kepada Ditanya Tuhan. berapa jam dihitung saja. Suaminya Zulaika Rob. Kemudian Allah Rob. Berarti berapa Robnya? Oke, saya katakan dua. Cuma situasi kondisi. Dua. Dan sesungguhnya Robnya orang Islam ada Situasi kondisi beda. dua.